Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus pemirsa, dan kita akan segera melanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis Stocksnow.id by Graha Duta Sekuritas. Baik Mas Abdul, tadi kita sudah bahas berbagai katalis begitu ya, baik dari itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita juga akan melihat nantinya bagaimana kemudian saham-saham pilihan pada pagi hari ini. Dan baik, kita terlebih dahulu akan saksikan ya di layar televisi. Di sini ada sejumlah saham pilihan. Baik. Ada Raja, kemudian ada Toba, dan juga ada Cuan dengan masing-masing rekomendasi buy. Kemudian kita akan bergeser ke pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini, di mana Nikkei dibuka melemah 0,63%, kemudian STI menguat 0,46%, Kospi menguat 0,73% dan Hang Seng menguat 0,87%. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Mas Abdul, kita akan terlebih dahulu melanjutkan ke sentimen dari dalam negeri. Di sini ada MK kabarnya ini membatalkan iuran tapera ya, padahal kemudian kalau dilihat dari data puluhan juta pekerja formal, tampaknya ini potensi dana tapera bisa capai ratusan triliun. Anda melihat pembatalan ini akankah menjadi hambatan atau challenge bagi sektor properti atau seperti apa reviewnya? Oke, terkait dengan tapera yang oleh MK ya, tentu ini menjadi sebenarnya ada sisi positif dan negatif ya. Untuk positifnya tentu ini bisa dirasakan oleh masyarakat, yang mana memang ketika sentimen tentang tapera ini keluar gitu kan dari pemerintah, ini menimbulkan pro dan kontra. Memang untuk pro-nya sendiri di sini untuk masyarakat yang memang tidak bisa atau memiliki habit yang susah untuk menabung, apalagi untuk jangka panjang membeli rumah. Nah, sehingga dengan ada tapera ini bisa menjadi jalan keluar nih untuk masyarakat bisa menabung tanpa harus ataupun menabung memang secara tidak langsung dipaksa seperti pungutan pajak ya. Nah, di sisi lain memang masyarakat yang memang pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya, ini bisa menjadi beban tambahan dengan adanya tapera. Karena potongan dari gaji masyarakat kan ini mulai dari ada pajak penghasilan, lalu juga ada BPJS Kesehatan jika ada, dan juga nantinya ada tapera. Itu bisa menjadi pengeluaran tambahan walaupun memang hanya sedikit dari pendapatan masyarakat yang dipotong. Tetapi memang di saat ekonomi saat ini sedang lesu dan daya beli masyarakat juga melemah, tapera ini menjadi beban tersendiri untuk masyarakat. Sehingga dengan tidak adanya tapera saat ini oleh keputusan MK, ini bisa menjadi katalis atau angin segar bagi masyarakat. Tapi bad news untuk memang perbankan ya. Kenapa perbankan? Karena memang nantinya jika tapera itu terjadi atau disahkan, itu maka dana-dana dari masyarakat itu akan larinya ke perbankan dan akan menjadi likuiditas tambahan untuk perbankan. Dan juga nantinya juga developer perumahan ya, tentunya untuk perumahan KPR ini juga akan diuntungkan dalam jangka panjang pastinya. Sehingga dengan ditundanya tapera memang ada pro dan kontra, dan kita lihat dari sisi positif masyarakatnya terlebih dahulu sih kalau saat ini, menurut saya Mbak, seperti itu. Baik, justru ini kemudian tidak hanya akan berdampak terhadap pelemahan ataupun potensi yang kurang baik untuk saham-saham properti, tapi juga akan berdampak tadi ya terhadap saham-saham perbankan besar terkait dengan likuiditas begitu ya. Kita juga akan membahas ini Mas terkait dengan Danantara yang berencana untuk membangun 8 proyek waste to energy ya, nilainya cukup besar 2,7 miliar US dollar sampai dengan 2034. Cukup signifikan untuk saham-saham sektor tertentu, khususnya mungkin utilitas, Mas Abdul? Terkait dengan Danantara yang akan menggarap proyek waste to energy, memang di sini pastinya kalau misalnya investasi ke industri pengelolaan listrik ya, dan di sini khususnya untuk energi terbarukan memang membutuhkan dana yang sangat besar ya, terkhususnya memang untuk waste to energy. Di sisi lain juga ada geothermal. Nah, tetapi memang untuk dari segi investasi Danantara ini tentunya dalam jangka panjang ini akan menjadi daya tarik tersendiri oleh investor. Meskipun saat ini proyek Danantara ini hanya menjadi sentimen jangka pendek saja bagi investor, tetapi memang untuk jangka panjang tentunya yang akan dirasakan oleh masyarakat di sini
ini akan berdampak juga pada investor. Ketika nantinya PLN bekerja sama dengan berbagai pihak yang menyediakan energi, waste to energy, tentunya ini bisa menjadi katalis positif untuk emiten dalam jangka panjang. Di sini saya ambil contoh seperti ada Toba yang melalui hidrogen, lalu juga ada BP dan juga ada OASA. Di sini bisa menjadi katalis tersendiri untuk jangka menengah hingga panjang, tentunya jika proyek ini berjalan dengan lancar dengan adanya investasi Danantara ini. Ini yang diharapkan oleh investor terkait dengan proyek pemerintah terkait pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Ini bisa menjadi katalis seperti itu. Baik, ada proyeksi yang cukup positif untuk Danantara, khususnya proyek-proyeknya ini ternyata bisa impactful dalam jangka panjang begitu ya. Kita kemudian melihat saham-saham pilihan yang tadi sudah disaksikan di layar televisi. Ada 3 saham, Mas Abdul, ada Raja, kemudian Toba, dan juga Cuan. Nah, ini masing-masing rekomendasinya seperti apa? Oke, untuk Raja terlebih dahulu ya. Di sini Raja saya merekomendasikan buy dengan resistennya itu di level 3.270 hingga 3.540, meskipun untuk Raja sendiri hari ini sudah breakout dari 3270 ya, tapi masih ada potensi untuk menguji kembali resisten di level 3540 dan supportnya 3030. Untuk Raja sendiri di sini saya melihat bahwasannya ada potensi Raja untuk menguji kembali atau breakout dari 3200, dan jika bertahan di atas level 3200 itu maka akan ada potensi Raja untuk melanjutkan penguatan hingga 3540 untuk high-nya secara teknikal. Dan kalau dilihat dari broker summary-nya, memang untuk Raja sendiri masif diakumulasi oleh asing pada perdagangan kemarin, bahkan mencapai angka 197 miliar rupiah untuk asing sendiri mengkoleksi saham Raja. Meskipun memang harga oil hari ini turun 1%, memang Raja ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pergerakan dari komoditas oil sendiri. Sehingga memang untuk Raja kita bisa berfokus pada bagaimana fundamental hingga teknikalnya. Serta kalau teman-teman lebih bisa fokus kembali ke broker summary, itu bisa menjadi poin plus untuk Raja. Selanjutnya untuk Toba, di sini saya merekomendasikan buy dengan resisten 1275 hingga 1400 dengan supportnya di level 1175. Untuk Toba sendiri memang dalam tren minornya di sini membentuk yang namanya bullish trend dengan potensi membentuk higher high. Untuk higher high-nya di sini target terjauh saya di level 1545, tetapi untuk optimis saya di sini di level 1275 hingga 1400. Dengan sentimen terkait memang seperti kita mention sebelumnya bahwasannya ada waste to energy dari Toba ya, yang mana ini bekerja sama dengan perusahaan Singapura, serta ada investasi dari Toba sendiri di proyek dengan PLN bersama energi hidrogennya. Di sini untuk Toba sendiri proyeksi kapasitas dari hidrogennya sendiri untuk menghasilkan sebuah listrik itu mencapai 675 MW, tapi dalam jangka panjang tentunya. Dan sentimen ini bisa menjadi daya tarik untuk Toba sendiri. Dan terakhir ada Cuan, di sini saya merekomendasikan buy untuk resistennya di level 1680 hingga 1725 dengan supportnya di level 1560. Untuk Cuan sendiri di sini saya melihat bahwa saat ini Cuan dalam fase konsolidasi sideways, sehingga saat ini kita bisa manfaatkan untuk swing trade aja untuk Cuan dengan potensi resisten di 1680 hingga 1725 seperti itu, Mbak. Baik, tadi itu ada rekomendasi untuk Raja, Toba, dan juga Cuan. Tadi reviewnya untuk masing-masing saham di rekomendasi buy. Untuk Toba kemudian selain secara teknikal, kemudian ada potensi yang cukup positif terkait dengan proyek-proyek investasi begitu ya. Baik, Mas Abdul, review Anda kalau kita melihat kemarin sektor finansial turun dalam ya 1,3%. Kemudian juga ada saham-saham tadi yang sudah disebutkan sebelumnya dari konglomerasi PP, ini ada Brand dan juga kemudian ada CDIA yang melemah cukup dalam. Apakah kemudian ini adalah waktu yang tepat untuk time to buy, atau kemudian ada yang bisa kita tunggu lebih lanjut nih untuk kemudian bisa kita cukup percaya diri untuk kemudian ambil posisi, Mas Abdul? Oke, baik. Untuk kita time to buy sebenarnya di sini untuk saham-saham perbankan di sini saya masih wait and see dulu. Teman-teman investor bisa melakukan buy on support untuk saham-saham perbankan. Teman-teman bisa cari support terdekatnya untuk saham perbankan karena memang saat ini asing masih jual saham-saham perbankan, dan
tercermin juga dari indeks LQ 45, yang mana ketika IHSG mencetak rekor all-time high terus-menerus, tapi LQ 45 malah melemah. Bahkan secara year to date IHSG naik 13%, LQ 45 minus 5%. Sehingga di sini saya bisa merekomendasikan buy on support atau buy on weakness untuk saham perbankan, tetapi teman-teman bisa melakukan aksi buy untuk saham-saham konglomerasi, karena memang dalam 1 tahun ini saham konglomerasi lah yang menopang pergerakan IHSG. Bahkan seperti DCI, DSXA, dan Brand ini bisa menjadi pilihan teman-teman untuk melakukan buy seperti itu. Baik, ini artinya untuk saham perbankan tadi direkomendasikan masih wait and see, tapi kalau mau beli bisa buy on support. Tapi kemudian untuk saham-saham konglomerasi, baik itu Brand, kemudian CDIA, ini artinya boleh menjadi watchlist untuk perdagangan hari ini ya, Mas Abdul? Baik, singkat saja terakhir proyeksi untuk IHSG hari ini support dan resistensinya seperti apa, Mas Abdul? Untuk IHSG hari ini berpotensi memuji, untuk IHSG berpotensi melanjutkan, rebound menguat dengan resistennya di level 8.169 untuk all time high-nya dan supportnya di level 8.000 untuk support psikologis. Baik, itu dia tadi review dari Mas Abdul dan juga proyeksi untuk perdagangan di hari ini. Terima kasih Mas Abdul Haq Al-Faruqi sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Abdul. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi lainnya dan kita akan bergabung dengan rekan Fajar Wayong. Baik, Fajar ada informasi apa usai jeda berikut ini? Ya tentu seputar emiten ya Cai dan juga pemirsa, salah satunya yakni anak usaha Adikarya yang ikut serta dalam proyek kereta di Filipina. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.